Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-52, yang mana pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah video lawas dari Edis yang dibahas kembali oleh Pendeta MYM dan Pendeta Deki seperti judul yang tertulis di atas. Dalam hal ini, saya menambahkan titik menjadi lebih dari satu dan bisa saja menjadi lebih. Dan yang saya akhiri dengan tanda tanya, yang artinya kita tidak boleh berhenti di sana. Memang pada waktu itu, Edis juga terlihat masih kesulitan untuk mengungkapkan hal itu secara lugas. Tetapi dia memang mengerti ada satu hal di situ yang bisa dipertanyakan sekalipun dia sulit mengungkapkannya. Disinilah seharusnya bisa menjadi titik temu antara kedua pendeta ini dengan Edis. Saya lebih suka mengatakan disitulah titik penetrasi para hamba Tuhan ini untuk memberi jawaban yang cerdas itu tidak harus selalu straight untuk menghantam. Itu hal yang buruk bila dilakukan hamba Tuhan. Buat pendeta MYM yang selalu mengatakan tidak takut menghadapi seluruh dunia demi membela Kristus, sepertinya harus mau menyadari satu hal. Bila kebenaran yang kita pertahankan, termasuk beriman pada Tuhan Yesus Kristus, justru dipertanyakan oleh orang seluruh dunia, maka itulah saatnya kita introspeksi. Percayalah, jika pendeta MYM memiliki pemikiran bahwa Yesus Kristus hanya memakai dirinya seorang, dia sudah melakukan kesalahan besar. Belajarlah merendahkan hati. Tanamkan di dalam diri Anda berdua belum menjadi apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan yang out of the box yang bisa dilontarkan kepada kedua pendeta ini. Apakah Yesus Kristus pernah kencing, berak? Dan kalau perlu, mari kita perparah lagi pertanyaannya. Apakah Yesus Kristus pernah mimpi basah? Pertanyaan ini terlihat sangat kurang ajar. Tetapi pertanyaan ini sendiri sering muncul di dunia apologetika dan harus bisa diantisipasi dengan jawaban yang cepat. Itulah dunia apologet. Dari sinilah harus muncul kesadaran para apologet tentang perlunya pembekalan diri. Artinya, para apologet harus mau belajar melengkapi persenjataan iman dalam membela Kristen. Tanamkan pada diri Anda semua. Iblis menggunakan cara yang sangat tidak terbatas. Sementara kita tetap harus terbatas. Terlebih di dalam sisi moralitas, artinya jangan membela iman dengan cara iblis tanpa moral, termasuk jangan dengan cara berbohong, dan jangan lupa tidak boleh mengkorupsi dana yang diberikan para dermawan. Anda tentu tahu hukuman bagi Ananias dan Safira. Keterbatasan dalam bentuk jangan berbohong justru memberi kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana Kristus mengosongkan keilahiannya ketika berinkarnasi menjadi manusia, agar bisa menyelamatkan manusia dengan cara manusia. Di sini Allah memperlihatkan
Bila hanya mengandalkan keilahiannya, tidak perlu dia capek-capek turun ke dunia ini. Dia cukup menekan tombol dari sorga, sebagaimana konsep agama sepupu kita yang mengakibatkan mereka tidak mengenali siapa Allahnya sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita tidak seperti itu. Memang keinginan dia sendiri untuk mengenalkan dirinya pada ciptaannya, agar kita mengenalinya dan tidak terseret oleh iblis yang menyamar sebagai Tuhan. Jangan pernah memberi jawaban dengan cara berbohong. Karena di kekristenan tidak ada berbohong yang baik. Itu adalah kata-kata yang selalu ditanamkan iblis bagi umat sebelah. Saya sengaja memunculkan pertanyaan ini agar para pemikir Kristen tidak selalu baperan, karena itu adalah riak-riak yang muncul akibat pemahaman yang belum sempurna. Dan itu tidak hanya dialami oleh para apologet, tetapi itu menjadi cermin yang memperlihatkan realita yang ada pada umat Kristen. Lakukanlah strengthening atau penguatan tanpa perlu memojokkan. Sekali lagi, fenomena itu terjadi pada mayoritas umat, tidak hanya pada apologet. Anda berdua bisa menggalang pembenahan pengajaran kekristenan di pertemuan-pertemuan ilmiah. Di sanalah tempat Anda beradu argumen dan salurkan melalui gereja. Bila pun Anda hendak menyalurkan melalui media sosial Anda, pastikan Anda dalam posisi apa. Bila sebagai apologet, lepaskan atribut pendeta Anda. Bila saya bisa memberi saran, tetaplah menggunakan medsos Anda sebagai pembaharu iman. Tetaplah sebagai hamba Tuhan dan bertuturlah dengan baik. Itulah yang harus terjadi, sehingga semua berperan serta memperkokoh barisan sebagai laskar Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, memang itu tanggung jawab kita semua secara langsung ataupun tidak. Jadi, para hamba Tuhan yang sekaligus sebagai pemikir ini bisa melakukan brainstorming untuk mencari tahu jawabannya. Yang jelas, jawaban itu tidak akan selalu Anda temukan dari sejarah Bapak Gereja mula-mula. Jadi, terkadang kita mencari solusi bisa dengan melakukan perenungan mendalam pada apa yang dikatakan Alkitab. Jangan melulu mengandalkan apa yang dikatakan para akademisi. Ini adalah proses untuk menggali Alkitab dari perenungan yang mendalam. Percayakah Anda semua bila saya katakan Alkitab mampu memberi solusi untuk itu semua? Jawaban pada pertanyaan yang out of the box itu tidak akan ada yang salah. Bisa iya dan bisa juga tidak pernah. Apapun jawaban para apologet harus bisa di-backup oleh para hamba Tuhan yang merangkap sebagai pemikir Kristen ini. Jadi, seandainya suatu saat ada apologet memberi jawaban seperti apapun tentang hal ini, jangan langsung dihantam. Mengapa kita tidak mau menempatkan diri sebagai akar yang menahan pohon dari guncangan angin ribut? Bukankah kita semua adalah bagian dari pokok anggur Allah?
apa yang sedang kita perebutkan, nama, ketenaran, uang. Bila itu, percayalah, semua itu akan berujung pada kutuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk semua pihak harap menahan diri, dan bagi para apologet belajarlah mendengar. Bila saya sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang out of the box itu, maka saya tetap konsisten dengan jawaban-jawaban saya sejak dahulu, yaitu tidak pernah. Saya tidak akan menjawab dengan mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah menceritakan Yesus Kristus pernah atau tidak mengalami kencing, berak, dan mimpi basah. Bukan itu tipikal saya. Tetapi Alkitab harus mampu menjawab seluruh pertanyaan seperti apapun. Itulah konsep saya. Apakah saya gegabah dengan mengatakan seperti itu? Tidak. Karena seumur hidup saya harus saya akui Alkitab selalu mampu memberi jawaban. Bila Yesus mampu menghidupkan orang mati, apa sulitnya dia mengatur metabolisme tubuhnya sendiri? Yesus Kristus adalah manusia sempurna. Dia fully dari sorga, berupa benih yang sudah jadi dan ditanamkan Allah ke rahim seorang perempuan yang benar di mata Allah. Itulah ibundanya, namanya Maria. Bila manusia yang tidak sempurna seperti kita saja sampai sekarang masih bisa memperlihatkan sisa-sisa sebuah kesempurnaan metabolisme, keseimbangan tubuh dengan cara berkeringat, mengantuk, buang air kecil dan besar, dan lainnya. Apalagi dengan Yesus Kristus, dia akan jauh lebih lagi. Di sini saya tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah melakukan buang air kecil dan besar. Karena bagi Tuhan itu hanyalah hal yang sederhana. Karena sudah pasti metabolisme tubuhnya berlangsung dengan sangat sempurna dan semua dalam porsi atau takaran yang tepat, baik makanan dan minumannya. Dan tidak akan ada yang bersisa. Itulah arti kesempurnaan metabolisme. Semua berlangsung dalam jumlah atau takaran yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih, memang sepak terjang kedua pendeta ini banyak memunculkan kernyit di kening. Karena setiap membahas sebuah topik selalu tidak bisa melepaskan sikap menghakimi, terlebih bila mereka sedang membahas tentang etis. Semua orang menjadi sasaran mereka. Sekalipun demikian, kita harus percaya mereka sebagai orang akademis sekaligus sebagai hamba Tuhan tidak akan lupa terlebih dahulu berdoa ketika mereka dalam fungsi komunitasnya untuk mendalami Alkitab. Kita juga percaya bahwa yang dihasilkan itu adalah pengajaran yang baik. Kedua pendeta ini seharusnya memperlihatkan hasil penelitian para akademisi pada umat. Dan itu memang mereka lakukan. Hanya ke depan mereka ketika melakukan itu harus mencirikan sebagai hamba Tuhan. Itulah yang harusnya terjadi. Jangan Anda melepaskan statuta hamba Tuhan itu ketika menjelaskan Alkitab secara akademis kepada audiens. Mengapa seperti itu? Ini diakibatkan Anda semua akan kehilangan roh.
atau spirit Alkitab itu sendiri. Sekali lagi, Anda tidak sama dengan Edis atau apologet lain. Para apologet yang semakin mendalami dunia itu, maka dia akan memiliki naluri how to attack. Oleh karena itu, ketika Anda ingin menjadi apologet, maka Anda berdua harus sadar bahwa Anda sedang memasuki rimba raya. Jangan merengek-rengek dengan mencoba memunculkan wibawa sebagai hamba Tuhan. Percayalah, Anda tidak akan siap menjadi apologet. Saudara-saudara yang terkasih, Pendeta MYM harus sadar, Anda bebas berbicara di Indonesia. Itu dikarenakan Anda juga dipandang orang menyandang predikat sebagai hamba Tuhan, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Di samping itu, Anda juga pasti mengerem kata-kata Anda agar tidak menjadi vulgar. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap mental jika mengalami nasib? Mohon maaf, saya mengatakan ini. Bila mulut Anda berdua juga dimasuki tinja, seperti yang pernah dialami seorang apologet, itu hal yang sangat menyakitkan. Bila tidak, maka hentikanlah menghakimi dan tersenyumlah bila orang menghakimi Anda. Sekali lagi, tetaplah sebagai hamba Tuhan yang siap mendidik semua umat dalam kasih dan ketulusan. Jadi, untuk pendeta-pendeta yang mencoba bermain di bidang apologetika, silakan Anda melakukan pembelaan secara atau sebagai hamba Tuhan tanpa perlu memberi jawab secara langsung. Tetapi bila ada hal yang perlu diluruskan, silakan lakukan. Sekali lagi, tidak perlu straight, tidak perlu menghantam habis-habisan untuk memperlihatkan kelas akademik Anda. Di mata umum, itu hanya memperlihatkan kebodohan. Karena kamar Anda dengan apologet yang lain itu berbeda. Sepak terjang Anda berdua ini kontraproduktif. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa sebenarnya yang dipelajari para akademis ini dalam kasus judul video kita sekali ini. Dan bagaimana ilmu itu sampai ke umat. Semua bisa kita lihat dari jawaban umat secara mayoritas. Artinya, seperti apapun kalangan akademik ini berputar-putar membahas sebuah topik, tetaplah harus mampu dengan segera menjawab pertanyaan saudara sepupu kita. Apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Apakah Yesus Kristus itu memiliki Tuhan? Saya yakin mengenai pertanyaan pertama, apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Maka semua umat Kristen bila ditanya tentang ini akan segera menjawab iya. Pertanyaan itu pasti akan berlanjut. Bila Yesus Tuhan, mengapa bisa mati? Di titik ini, semua orang Kristen termasuk akademisi dan hamba Tuhan akan mulai melibatkan tentang kemanusiaan Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki dua natur, sebagai Tuhan 100%, sebagai manusia 100%. Disinilah mulai pengajaran memasuki daerah remang-remang atau abu-abu bagi sebagian orang. Bila hamba Tuhan itu cukup cerdas, maka dia akan bisa melalui ini dengan ending yang tetap dihormati, sekalipun antara dia dengan pendengar sama-sama tidak mengerti.
Tidak banyak hamba Tuhan yang mampu menjelaskan ini dan memuaskan orang banyak. Apakah hamba Tuhan itu salah? Tidak sama sekali. Proses transfer ilmu itu yang tidak terjadi. Banyak kalangan hamba Tuhan lulusan STT yang ternama tetaplah tidak mengerti. Dan memang ini bukan untuk dimengerti, tetapi untuk diselami kehadirat Tuhan sehingga menjadi mengerti. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang harus kita sadari tentang seluruh dunia ini. Alkitab bersaksi bahwa seluruh ciptaan Allah itu sempurna adanya. Artinya kita tidak akan pernah mampu menelusuri ciptaan Allah lainnya pada topik apapun. Mari kita lihat kuku kita. Kita bisa mempelajarinya adalah zat tanduk. Terus kita pelajari akan mengerucut pada elemental atau unsur. Kita teliti terus sampai ke atom, sampai ke quark atau subatomik yang terkecil yang bisa kita capai saat ini. Apakah sudah selesai? Sama sekali tidak. Akan terus sampai menuju ke arah ketiadaan. Dan dia tetap ada. Apakah Alkitab menyinggung itu? Iya. Anda bisa membaca di surat Petrus tentang elemental di dalam material. Mengapa saya bawa sampai ke situ? Supaya kita sadar, kita tidak akan pernah mencapai sebuah ujung analisa atau identifikasi dari sebuah titik tinjauan, baik dari sisi dan aspek apapun, yang mana kita bisa membuat kesimpulan. Demikian juga tentang Alkitab. Siapakah kita yang bisa mengatakan rancangan dan rencana Allah adalah seperti ini atau seperti itu? Itu tidak akan bisa kita lakukan sama sekali. Yang bisa kita lakukan adalah melihat bagaimana berjalannya rencana dan rancangan Allah itu. Dan sudah pasti akan di bawah koridor integritas Allah itu sendiri. Sama seperti banyaknya para hamba Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak harus menyelamatkan manusia. Penyelamatan manusia itu bukan beban yang harus dipikirkan Allah, karena manusia hidup dalam pilihannya. Seperti itulah mereka berargumen. Saya sangat sedih melihat keadaan seperti ini. Di kesempatan lain nanti kita akan melihat bahwa Allah wajib menyelamatkan ciptaannya akibat kejatuhan ke dalam dosa itu. Iya, saudara tidak salah dengar. Saya ulangi lagi, Allah wajib menyelamatkan ciptaannya itu. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang sangat penting kita pahami, bahwa apapun talenta yang kita miliki bisa kita pakai untuk mengungkapkan Tuhan. Sekalipun kita hanya bisa memainkan alat musik, tetaplah itu bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Pakailah seluruh talentamu untuk memuji Tuhan Allahmu. Dia tetap berkenan. Pelajarilah Alkitab dengan ketulusan hati. Tidak perlu Anda khawatir akan melanggar eusegese atau eksegesis. Yang penting berdoalah terlebih dahulu memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Adalah sangat baik bila kita mampu semakin mengenali Tuhan. Tidak perlu khawatir. Tuhan akan bersedia membuka dirinya kepada kita sepanjang yang Dia kehendaki dan sepanjang di mana kita mampu. Tuhan akan menjelaskan panjang lebar tentang dirinya. Dan kita akan mencerna itu tetaplah dalam 2 ayat yang dikemas Alkitab sebagai hukum kasih.
yaitu dengan mengenali Allah. Maka kita akan mengerti bagaimana dan mengapa Alkitab menyebut Allah sebagai Roh Kasih. Dan selanjutnya Allah memerintahkan agar kasih yang ada di dalam diri kita itu kita salurkan kepada orang lain. Sangat sederhana sebenarnya hasil pengenalan kita akan Allah itu, yaitu Allah adalah Roh Kasih. Roh Kasih itu diberikan kepada kita dan kita hidup dengan dan di dalam kasih itu. Dengan demikian, bila kita tidak mampu membuat sebuah pengajaran semakin sederhana dan bisa dicerna umat dengan mudah, maka kita hanyalah seorang akademisi. Hanya yang benar-benar sebagai hamba Tuhanlah yang mampu dengan tersenyum menjelaskan itu semua dalam bahasa sederhana yang mampu dicerna umat. Sudahkah Anda menjadi hamba Tuhan? Bila belum, Anda bukan hamba Tuhan, tetapi alumni sekolah teologi, entah S1, S2, S3, semua sama saja. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita perhatikan khotbah-khotbah di kebanyakan gereja, maka kita akan melihat tipikalnya akan sama, apapun denominasinya. Kita akan mendengar pengajarannya akan mirip-mirip, yaitu sibuk mengajari umat agar terus berbuat baik. Di sisi lain, gereja juga dengan gagahnya menjelaskan kepada jemaat bahwa perbuatan baik tidak akan menyelamatkan kita. Dan pengkhotbah biasanya menekankan agar beriman kepada Yesus Kristus agar selamat. Untuk bisa beriman kepada Yesus, maka kita perlu mengenali Yesus. Biasanya berhenti di sini. Akibatnya yang sampai kepada umat tetaplah perintah, jangan bosan berbuat baik. Berpuluh tahun tidak terjadi upaya menyambung link yang hilang ini. Sebagaimana yang telah kita bahas di depan, bahwa dengan mengenali kasih Yesus Kristus, maka kita menjadi mengerti bahwa Tuhanlah sumber segala kebaikan yang kita perbuat itu. Iblis sendiri saat ini begitu sibuk berbuat baik dengan racun di ujungnya. Dia memberikan kesuksesan, materi, kehormatan, ketenaran, dan banyak lagi lainnya. Akibatnya, manusia melupakan Tuhan sebagai sumber segala kebaikan. Memang, itulah tujuan antikristus, yaitu agar manusia melupakan Tuhan Yesus Kristus. Iblis sebenarnya tidak peduli pada apa yang diperbuat manusia, apakah baik atau buruk. Yang penting, lupa pada Tuhan. Demikian juga kekristenan yang sangat berbeda dengan agama sepupu. Bagi mereka tidak ada peranan Tuhan pada keselamatan atau hidup kekal mereka. Mereka hanya membutuhkan timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan perbuatan mereka. Di samping itu, mereka membutuhkan umat Yahudi dan Nasrani sebagai tempat sampah untuk ditimpakan dosa mereka. Sangat mengejutkan. Sekalipun selalu mereka hina, ternyata Yahudi dan Nasrani sangat berguna bagi mereka. Tuhan orang Kristen tidak akan pernah mengizinkan orang sekalipun berKTP Kristen untuk masuk ke sorga Allah apabila tidak menerima karya salib.
Karena di salib itulah terjadi peristiwa pengorbanan Yesus Kristus yang berakibat dosa tidak lagi sebagai penghalang untuk memasuki rumah Tuhan. Dengan menerima Yesus Kristus itu sangat wajar. Kita harus sadar, sorga itu adalah rumah Tuhan. Jadi, memang kita harus memperoleh izinnya untuk bisa memasukinya. Artinya, masuk sorga itu harus menyertakan Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuat pertanyaan yang analog dengan judul kita. Sebenarnya, kita bisa membuat banyak pertanyaan, tetapi cukuplah dengan beberapa ini saja. Apakah peranan Yesus Kristus sebagai ilahi selama di dunia ini? Apakah peranan Yesus Kristus sebagai manusia di dunia ini? Apakah keberadaan dua natur di dalam diri Yesus Kristus ini membuat dia berkepribadian ganda? Bila tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Seperti apa kemanusiaan dan kealahan itu pada proporsi 100% dalam diri Tuhan? Apakah bisa dikatakan kedua natur itu setara? Karena harus kita sadari, memang tidak main-main dengan kemanusiaan Tuhan ini yang juga bisa memikul tiga pribadi maha suci sekalipun dalam kondisi mengosongkan diri. Alkitab mengatakan dia adalah Sang Firman. Tetapi tetaplah Sang Firman itu tidak bisa lepas dari dua pribadi yang lain. Bila Yesus Kristus mati sebagai manusia, artinya memang dia memiliki sisi keberadaan sebagai manusia. Ini sebuah keharusan, karena yang mati itu bukan Allah, tetapi sisi kemanusiaannya. Pada saat ini, atau di posisi ini, apakah tidak bisa dikatakan dia memiliki Tuhan? Semua pertanyaan ini jawabannya ada di Alkitab. Dan Anda semua tidak akan bisa memperolehnya dengan tinjauan akademis. Itu hanya Anda dapatkan dengan memohon penerangan Roh Kudus. Jadi, jangan memperlakukan Alkitab sebagai buku ilmu pengetahuan semata. Biarkan Alkitab yang menuntun Anda. Saudara-saudara yang terkasih, Tritunggal adalah doktrin yang menjadi dasar fondasi iman Kristen. Doktrin yang muncul dari penelusuran secara rohania oleh para bapa gereja mula-mula ke dalam Alkitab. Dengan tuntunan Roh Kudus, mereka bisa memperoleh doktrin ini sesuai dengan realita yang dikatakan Alkitab. Seperti inilah cara yang harus kita lakukan. Artinya, kita menggunakan akal budi kita untuk melihat kebenaran doktrin bila dikomparasikan ke dalam Alkitab. Satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, setiap doktrin kekristenan harus di-backup oleh Alkitab. Dengan demikian, tidak akan merusak konstruksi Alkitab. Jadi, yang mendefinisikan Allah orang Kristen adalah Alkitab dan diredefinisikan oleh para bapa gereja mula-mula sebagai Tritunggal pribadi ilahi. Tujuan para bapa gereja adalah untuk menjaga fondasi iman umat Kristen akan Allahnya terhadap rongrongan dari dalam dan luar kekristenan. Sang Firman atau pribadi kedua itu berinkarnasi menjadi manusia dan dinamakan Yesus. Seperti apa realita Yesus Kristus yang dikatakan Alkitab? Yesus Kristus dinyatakan adalah Allah sejati,
sekaligus manusia sejati. Allah sangat luar biasa. Kita tidak bisa menjelaskan Allah dari sisi kealahannya. Demikian juga kemanusiaan Tuhan tidak bisa kita jelaskan dari sisi kemanusiaannya juga. Kita baru bisa memahami Yesus Kristus dari sisi penjelasan diagonal atau diametral. Artinya, bila kita ingin mendalami kealahannya, maka kita harus melihat dari sisi kemanusiaannya. Sebagai contoh, dia adalah Allah, tetapi dia bisa tidur, menangis, bahkan mengalami ketakutan yang sangat hebat di Taman Getsemani. Sebaliknya, jika kita ingin mengetahui kemanusiaannya, kita lebih baik melihatnya dari sisi keilahiannya. Sebagai contoh, dia manusia, tetapi bisa berpuasa 40 hari dan 40 malam, tidak makan dan tidak minum, dan tanpa jeda. Dia dipenuhi keajaiban sampai membangkitkan orang mati. Mari kita ulangi kembali. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia dengan mengambil rupa manusia. Jadi natur manusia itu adalah natur tambahan bagi Yesus Kristus. Ini harus dipahami benar-benar oleh kita. Jadi, natur tambahan itu bukan Allahnya, tetapi sisi manusianya. Kita harus menempatkan di dalam Yesus Kristus adalah yang utama keilahiannya. Itu harus kita catat. Jadi, dia tetap Allah itu sendiri. Sekalipun Alkitab bersaksi, dia mengosongkan kealahannya, bukan meniadakan, karena esensi Allah itu tidak bisa menjadi tiada. Pertanyaan kita, bagaimana natur manusia itu diperoleh Yesus Kristus? Dan apa gunanya dia melakukan itu? Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang telah sering kita bahas, Sang Firman itu dalam bentuk benih yang sudah lengkap dan sempurna ditempatkan Allah di dalam rahim Bunda Maria. Di sini kita harus sangat berhati-hati untuk mencerna ini. Saya ulangi, benih bakal bayi Yesus itu adalah benih yang sudah lengkap dan sempurna dari Allah sendiri yang ditempatkan di rahim Bunda Maria. Jadi, bukan benih yang keberadaannya sama seperti kita manusia. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan benih Yesus itu memiliki DNA ibundanya. Mengapa seperti itu? Bila Yesus Kristus memiliki DNA ibundanya, maka dapat dipastikan sudah terjadi proses pembuahan antara esensi Allah dengan esensi manusia, sekalipun tanpa proses penetrasi atau perkawinan. Jadi, bila Yesus Kristus dilahirkan dari keberadaan benih melalui perkawinan, maka bisa dipastikan dia bukan Allah sejati. Sekaligus juga dia bukan manusia sejati. Itu bukan yang dipersaksikan Alkitab. Dia akan menjadi pribadi yang keempat di luar Tritunggal. Ini mengakibatkan konstruksi Alkitab akan terdistorsi. Sekali lagi, itu bukan kesaksian Alkitab. Jadi, memanglah itu tidak dimungkinkan sama sekali. Inilah fungsi Alkitab sebagai pengkalibrasi atau penguji hipotesa kita. Dengan segala hormat, memang di sini Bunda Maria boleh dikatakan dalam tanda kutip hanya sebagai wadah atas terjadinya proses ajaib itu.
Artinya, dengan wadah yang manapun, proses itu tetap akan terjadi. Bahkan, bila saat itu sudah ditemukan teknologinya, Allah bisa menempuh proses melalui bayi tabung. Sebagai catatan kita di sini, Allah tidak akan pernah sembarangan memilih wadah untuk kelahiran Yesus Kristus. Proses seleksi untuk itu berlangsung ribuan tahun melalui nubuat dan berhenti di Bunda Maria. Memanglah Bunda Maria adalah orang yang benar di mata Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita lihat betapa Yesus Kristus itu memang mutlak adalah Allah itu sendiri. Unsur tambahan itu, yaitu kemanusiaannya, diperoleh Tuhan dengan keberadaan roh manusia di dalam dirinya. Roh manusia atau hati nurani yang murni atau pelita Tuhan adalah citra Allah itu sendiri. Inilah yang membuat Yesus Kristus sebagai manusia. Roh manusia ini adalah interseksi antara citra Allah dengan citra manusia. Roh manusia tidak sama esensinya dengan roh Allah. Inilah petunjuk yang kedua. Di samping ini adalah unsur tambahan bagi Yesus Kristus. Roh manusia ini diberikan Allah ketika menciptakan manusia pertama sekali dan akan kembali ke Allah jika manusia itu yang mati. Melihat kesempurnaan Yesus Kristus yang memiliki unsur tambahan, sangat tepatlah Dia menjadi korban penebus dosa. Sang Firman sebagai esensi ilahi melepaskan persekutuan yang sangat indah dengan roh manusianya, yang mana peristiwa ini diiringi dengan protes yang memilukan dari roh manusia Tuhan yang berteriak ke langit, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan matilah manusia Yesus Kristus itu. Tergenapilah yang dikatakan Alkitab di Mazmur 22 ayat 2. Dengan seluruh nubuat-nubuat yang mengiringinya. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa yang sangat mengerikan bagi roh manusia Tuhan itu terjadi, memperlihatkan ketidakrelaan roh manusia Tuhan terpisah dari roh ilahi yang sangat dikasihinya. Allah tetaplah Allah. Rancangan dan rencananya yang harus jadi. Sang Firman mengorbankan persekutuan rohani yang sedemikian indah dengan roh manusianya sendiri. Sebagai Sang Firman, Yesus Kristus menyerahkan roh manusianya kepada Bapanya seiring dengan matinya jasmani Tuhan. Tinggallah hanya Sang Firman dalam natur roh ilahinya untuk meneruskan tugas demi menggenapi 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 serta 1 Petrus 4 ayat 6. Peristiwa salib ini bukan sekedar sebuah kisah kematian fisik, tetapi jauh lebih daripada itu. Kematian fisik bukan hal yang mengerikan bagi Tuhan. Roh manusia ini sudah menyadari hal yang mengerikan itu akan terjadi. Ketika manusia Yesus Kristus memperlihatkan begitu ketakutannya roh manusianya ketika di Taman Getsemani. Sekali lagi harus saya katakan, kematian itu tidak ditakutinya. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mati.
Karena roh manusia itu tahu bahwa dia akan kembali kepada pemiliknya. Hal yang paling ditakutkannya hanya satu, yaitu terputusnya sebuah persekutuan rohani antara roh manusia milik Tuhan itu dengan roh ilahi Tuhannya yang sangat dikasihinya. Dia tidak ingin terpisah walau hanya sekejap. Memang inilah kematian yang sesungguhnya itu, yaitu terputusnya persekutuan kita dengan roh Allah. Jadi bukan sekedar kematian fisik, karena fisik kita akan tinggal. Yang dibangkitkan kelak adalah tubuh kemuliaan dan dipersatukan dengan jiwa kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari seluruh yang kita pelajari, kita sadar bahwa Yesus Kristus itu benarlah Allah 100%. Tetapi kita tidak boleh lupa ada sisi pada diri Tuhan yang diadopsi Sang Firman, yaitu kemanusiaannya yang juga eksis 100% di dalam dirinya. Kemanusiaan Tuhan yang eksis 100% di sini diwakili oleh tubuh nyata seperti manusia. Tetapi bukan ini acuan kita terhadap kemanusiaan Tuhan. Karena dari video-video kita yang lalu, kita sudah tahu bahwa fungsi tubuh manusia Tuhan hanyalah sebagai casing keilahiannya. Ini bisa kita bayangkan bagaikan wadah Kristofani atau Teofani Tuhan ketika menampakkan dirinya sebagai manusia. Sekali lagi, itu hanyalah sebagai casing. Yang membuat Yesus Kristus sebagai manusia adalah roh manusianya. Roh manusia Tuhan inilah yang bersekutu dengan roh Sang Firman. Hanya sebatas inilah Sang Firman memunculkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Hanya sebatas persekutuan yang sempurna yang berada pada casing yang sempurna yang berasal dari sorga. Itulah kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia sempurna dan Allah yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, jadi di dalam diri Tuhan tidak ada dua pribadi, tetaplah hanya satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Roh manusia Tuhan adalah identitas tambahan yang menggambarkan casing yang ditempati Tuhan adalah tubuh manusia. Dari sini kita harus paham bahwa keberadaan manusia purba yang memiliki postur sebagai manusia bisa dipastikan dia bukan manusia. Karena manusia didefinisikan adalah ciptaan Tuhan yang diberi roh manusia. Konsekuensi dari ini, di sebuah planet antah berantah lain mungkin ditemukan alien yang bukan seperti manusia posturnya, tetapi memiliki roh manusia. Maka bisa dipastikan dia itu adalah manusia yang bukan berpostur manusia seperti di bumi. Ada hal yang harus kita sadari. Postur itu berbeda dengan roh manusia. Postur itu memiliki ketergantungan pada lingkungan atau keadaan di mana planet kita berada. Sementara roh itu tidak memiliki ketergantungan pada kondisi seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu alien tersebut memiliki roh manusia? Roh manusia bisa kita kenali dengan roh manusia kita sendiri. Sebentuk roh yang lemah lembut dan penurut. Itulah hati nurani yang murni. Harus diakui, ada saat-saat Yesus Kristus tidak pada sisi keilahiannya. Itulah sisi di mana ketika kita meninjau pada sisi atau aspek unsur tambahan atau sisi
kemanusiaannya atau sisi roh manusianya. Di saat inilah Yesus Kristus bisa merasa mengantuk, menangis, lapar, dan ketakutan luar biasa. Pada saat inilah Sang Firman menguatkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi memanglah tidak salah bila mengatakan Yesus Kristus pada titik ini bukan Allah. Dan dia memang memiliki Allah. Itulah aspek roh manusia Yesus yang bersekutu dengan Allahnya atau Sang Firman yang juga ada di dalam diri Tuhan. Tetapi kita harus tegas mengatakan itu memperlihatkan keberadaan nature tambahan itu atau eksistensi roh manusia itu yang memperlihatkan Yesus Kristus itu adalah manusia juga. Sekalipun hanya sekedar unsur tambahan atau nature tambahan. Sekali lagi, saya ulangi. Itu adalah unsur tambahan. Artinya, bila tidak ada roh manusia itu, memang inkarnasi tetap terjadi. Tetapi hanya sekedar kristofani. Artinya, Allah berwujud seperti manusia yang tinggal bersama manusia, tetapi dia bukan manusia. Konsekuensinya, tidak akan pernah terjadi pengorbanan karena Allah tidak bisa mati. Ketika seluruh tugas Yesus Kristus selesai dan dia naik ke sorga, maka sampailah ke saat dia dipermuliakan Bapanya. Seluruh kealahannya dikembalikan kepadanya, menguasai seluruh tubuh kemuliaan yang kekal. Artinya, sisi roh manusianya sudah tidak diperlukan lagi. Ingat, itu bukan Allah. Itu unsur tambahan berupa roh manusia. Konsekuensinya, Yesus Kristus memiliki hak untuk mewarisi tubuh kemanusiaan yang kekal dan sudah dipermuliakan. Tergenapilah Efesus 1 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 16. Saya sangat berharap untuk mempermudah pemahaman saudara semua, silakan menonton video-video yang ada di kolom deskripsi. Memanglah Allah dalam bekerja selalu memperlihatkan integritasnya. Dia tidak pernah sembarangan dalam bertindak. Selalu ada dasar hukumnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.